Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, banyak memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan nikmat dan kemudahan tersebut bisa kita sambut dengan kegiatan yang lebih maksimal, kegiatan yang lebih positif, dan kegiatan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini di program Manjada Wajada kita akan berkenalan dengan Mas Ababil Zuhdi Tis'anain. Lucu ya namanya ya. Unik namanya. Mas Ababil ya panggilannya. Aslinya dari Bengkulu, dan kita akan berbagi inspirasi terkait dengan ini khususnya untuk usia remaja ya, atau usia muda, di mana masa remaja ini semangat menjadi penghafal Al-Quran. Di mana Mas Ababil ini saat ini masih tercatat sebagai santri atau siswa ya, dan sepertinya udah mau persiapan juga untuk menuju ke universitas. Seorang santri atau siswa dan seorang hafiz Al-Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti inspirasinya sampai ke kita dan bisa memberikan semangat bagi kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran ya. Kita sapa Mas Ababil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lancar sekali suaranya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini posisi di mana sekarang, Mas Ababil? Posisi sekarang lagi di pesantren di Payakumbuh, Sumatera Barat. Payakumbuh, Sumatera Barat. Aslinya Mas Ababil sendiri dari? Aslinya dari Muko-Muko Bengkulu. Muko-Muko Bengkulu. Dari Muko-Muko ke Payakumbuh berapa jaraknya nih, Mas Ababil? Kurang lebih sekitar, kalau lama perjalanan 12 jam. 12 jam ya? Wah, yeah. Lumayan ya. Jadi ini masih di area pesantren ya? Iya, masih. Masih, baik. Jadi Payakumbuh harus boarding ya, Mas Ababil ya, berarti ya, nggak bisa pulang tiap hari ya? Nggak bisa. Baik. Ya, Mas Ababil, aslinya sendiri dari mana? Lahirnya di mana dulu, Mas Ababil? Lahirnya di Muko-Muko, asli Muko-Muko Bengkulu. Asli Muko-Muko Bengkulu. Nggak ada keturunan Jawa sama sekali nih? Kalau dari Abi, Jawa Timur, Umi, Jawa Barat. Oh, Jawa Timur, Jawa Barat, lahirnya di Muko-Muko Bengkulu ya, Mas Ababil ya? Iya. Wah, alhamdulillah. Baik, Mas Ababil ini kalau pendengar dan pemirsa aktif menyimak TV, udah mulai muncul nih minggu-minggu ini ya kelihatannya ya, sebagai pembaca Al-Quran begitu. Nanti pasca maghrib atau pasca adzan begitu, nanti ada murotalnya. Nah, Mas Ababil ini yang bacain murotalnya untuk saat ini. Sudah nyimak belum, Mas Ababil, rekamannya? Belum, Mas. Belum. Baik, nanti saya sampaikan produsernya nanti. Baik, ya Mas Ababil, ini tema kita masa remaja semangat menjadi penghafal Al-Quran. Saat ini usia Mas Ababil berapa nih? Apanya? Usianya berapa sekarang? Kalau sekarang usianya jalan 18 tahun. Jalan 18 tahun. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini sudah proses untuk kelulusan SMA-nya ya, Mas ya? Iya, Mas. Iya, kelulusan setaraf SMA-nya ya, Mas Ababil ya? Iya. Baik, alhamdulillah. Nah, Mas Ababil, saat ini usia 18 tahun, kemudian menjadi salah satu pecinta Al-Quran lah, bisa dikatakan seperti itu, dan sekarang sudah hafiz, alhamdulillah. Bisa di-sharingkan nih kepada pendengar, sejak kapan mulai suka membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran, Mas Ababil? Kalau mulai menghafal Al-Quran itu sejak tamat SD, karena masuk pesantren yang khusus tahfiz Al-Quran. Gitu. Baik, jadi mulai menghafalnya tamat SD itu usia 12-an tahun ya, Mas ya? Iya, baik. 12 tahun. 12-13 tahun, kemudian lanjut ke pesantren. Iya. Ada sedikit pressure, tantangan atau dorongan yang kuat dari orang tua, atau malah dari Mas Ababil sendiri menjadi penghafal Al-Quran? Ya, dua-duanya. Juga ada, terus support orang tua juga ada, Mas. Oh begitu ya. Tapi ketika SD, Mas, ketika kelas 1 sampai kelas 6,
Udah ada bayangan belum tuh suatu saat pengen ngafalin Al-Quran? Sudah membayangkan sulitnya menghafal Al-Quran dulu atau belum? Atau santai-santai aja begitu Mas Ababil? Belum ada Mas, malah dulu waktu SD nggak kebayang kalau pesantrennya malah masuk pesantren tahfiz, belum ada. Gitu ya. Baik, ini memberikan jawaban kepada kita bahwa sebenarnya juga tidak harus siap-siap amat dulu ya untuk masuk di pesantren penghafal Al-Quran begitu ya Mas Ababil ya? Iya Mas. Artinya dijalani aja begitu ya? Jalanin aja alurnya. Jalani alurnya, kemudian semangat dari orang tua dan kemudian lingkungannya juga mendukung begitu. Baik, kemudian jadi simpulannya kelas 1 sampai kelas 6 itu belum ada gambaran sama sekali untuk menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian baru sama orang tua, sama Abi, Pak Atok ya, sama Pak Atok kemudian di Ustadz Atok dimasukkanlah kemudian di pesantren penghafal Al-Quran. Sempat kaget atau sempat menolak atau enjoy aja waktu itu? Sempat kaget sih. Kalau dulu emang tujuannya bukan ke pesantren situ. Jadi didaftarkannya ke situ. Oh begitu. Pengennya nyantri sebenarnya, tapi di pesantren yang lain ya. Yang lain. Baik, yang mungkin pendalaman ilmu agamanya lebih kuat begitu ya. Tetapi di pesantren yang sekarang adalah yang lebih kuat di hafalannya begitu ya Mas. Ya, insya Allah. Ya. Baik, alhamdulillah. Baik, kita menuju ke ini tahap selanjutnya. Jadi setelah masuk ke pesantren itu sistemnya yang kemudian Mas Ababil lakukan seperti apa dan berapa step-step tahapannya Mas? Ya kalau untuk pertama masuk itu kan karena bacaan masih kurang lancar, banyak hukum-hukum yang belum dipelajari. Di tahap pertama tuh tahsin dulu. Tahsin dulu. Memperbaiki bacaan dulu. Ya. Kemudian perlahan mulai menghafal sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikitnya itu berapa Mas biasanya? Targetnya berapa? Dan dalam jangka waktu berapa lama? Kalau dulu paling sedikit setengah halaman ya. Setengah halaman. Untuk berapa hari itu? Itu kan kita dibagi waktunya untuk ngafal hafalan baru itu dari ba'da subuh sampai jam 11. Itu waktu menghafal, kemudian di waktu setelahnya itu waktu buat mengulang hafalannya Mas. Baik. Jadi subuh sampai jam 11 itu hafalan dulu tuh. Ya, hafalan. Kemudian tadi? Kemudian lanjut di jam pelajaran yang kedua tuh ba'da zuhur sampai asar itu ngulang hafalan Mas. Baik. Itu setiap hari ya Mas ya? Ya, ada waktu liburnya. Ada waktu liburnya. Ya. Baik. Ya, jadi target setengah halaman tadi hafalnya untuk berapa hari tuh? Itu setengah halaman tuh ya target paling dikit sih. Per hari? Iya, per hari. Buat kalau belum lancar, kalau yang belum lancar mungkin udah lancar sekitar 2 lembar per hari. Oh begitu, baik. Wah ini kita belajar banyak nih dari Mas Ababil meskipun baru sebentar ngobrolnya. Jadi untuk awal-awal menjadi penghafal Al-Quran itu yang pertama tahsinnya dulu dibenerin, kemudian yang kedua untuk yang bacaannya kurang begitu bagus, hafal setengah halaman itu udah keren banget gitu ya Mas Ababil ya. Alhamdulillah banget Mas. Tapi kemudian ketika nanti bacanya sudah lancar, sudah bagus, targetnya per hari diusahakan 2 lembar gitu ya Mas Ababil ya. Ditambah intinya. Ditambah ya, ada target tambahan ya. Begitu. Itu kalau Mas Ababil awal-awal setengah halaman sehari, saya setengah halaman itu untuk setahun mungkin Mas. Begitu ya, baik. Kemudian Mas setelah lancar itu kan 2 lembar ya per hari ya. Kemudian baru kelihatan dapat setengah juz, 1 juz itu dalam kurun waktu berapa lama kalau Mas Ababil pengalamannya? Kalau target dari pesantren tuh bulan minimal 2 juz. Target dari pesantren 1 bulan 2 juz. Yang cepatnya mampu muridnya sebulan 4 juz. Jadi seminggu sejuz. Baik, alhamdulillah. Ya, kemudian Mas berarti target mingguan ya, mingguan 1 juz gitu ya, sampai 2 juz ya. Saat itu, baik. Dan kemudian Mas
Mas Ababil menyelesaikan hafalan, alhamdulillah, kurun waktu berapa lama berarti Mas? Sesuai pengalamannya. Itu 2,5 tahun Mas. 2 tahun Kurang setengah ya. Alhamdulillah 2,5 tahun hafal 3 juz. Itu pendengar dan pemirsa dimulai dari seperti yang disampaikan Mas Ababil tadi, dengan kerendahan hatinya menyampaikan bahwa awal-awalnya belum begitu lancar membaca Al-Quran begitu ya. Jadi belum lancar membaca Al-Quran, belajar tahsin, kemudian ditempuh dengan 2,5 tahun hafal 30 juz. Gimana waktu itu perasaan kali pertama dinyatakan menjadi penghafal Mas di 2,5 tahun itu Mas? Ya alhamdulillah sangat senang banget, bersyukur kan, karena dulu yang benar-benar hafal. Malah dulu waktu awal masuk pesantren tuh saya sendiri belum bisa baca Quran dengan Arabnya, masih lihat Latinnya itu. Ada yang tulisannya. Iya. Ya. Wah, jadi senang, gembira, bangga juga ya Mas ya? Iya. Alhamdulillah begitu. Dan kalau di pesantren berarti 6 tahun ya Mas ya? Total. Pesantren. Jadi waktu hafal Quran tuh di waktu masa MTS Sanawiyah 3 tahun. 3 tahun. Pindah pesantren. Oh begitu, baik. Jadi itu berarti usia SMP ya untuk menjadi penghafal Al-Qur'annya waktu itu ya, 2,5 tahun itu. Kemudian lanjut ke pesantren untuk menempuh jenjang setaraf SMA-nya begitu Mas Ababil ya? Iya Mas. Nah, kan butuh treatment juga agar 2,5 tahun yang sudah dilampaui menjadi penghafal Al-Quran itu terbawa sampai sekarang begitu. Bagaimana tips triksnya Mas Ababil agar yang sudah menjadi hafalan, yang sudah lekat di kepala Mas Ababil begitu ya, itu tetap bertahan sampai sekarang Mas? Gimana tips triknya Mas? Ya tips-tipsnya banyak ngulang hafalan, murojaah. Kalau masalah lupa itu kan fitrah Mas. Fitrah kehidupan. Ya fitrah hafalan juga, kalau dia pingin kuat maka kita harus banyak-banyak ngulangnya, sebanyak-banyak murojaahnya Mas. Ya begitu ya. Baik, itu salah satu tips triknya dari Mas Ababil. Dan kemudian Mas, lingkungan tuh kelihatannya penting banget juga untuk terus menjaga hafalan kita tetap bagus. Dan kita mentarget diri kita dengan bagus juga dalam hafalan. Bisa sedikit diceritakan kondisi lingkungan waktu menghafal Al-Quran itu seperti apa? Kondisi teman-teman seperti apa? Apakah sampai ada yang nangis-nangis juga? Apakah ada yang sampai give up juga gitu ya? Nyerah begitu? Gimana Mas Ababil? Kondisi lingkungan ya justru kalau kita hafal butuh lingkungan kondusif ya, mendukung. Kalau teman-teman yang lain termasuk saya sendiri pun juga nyerah juga pernah, sampai nangis, kadang nggak hafal-hafal, nggak masuk-masuk, ya depresi. Nggak sampai depres lah ya, stres mungkin ya. Iya. Baik, jadi stres ada dan stres normal lah ya ketika kita sudah berada di titik yang butuh refreshing gitu ya Mas Ababil ya. Iya Mas. Nah, betul. Baik. Jadi pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada yang saat ini sedang mencita-citakan dirinya sebagai penghafal Al-Quran dan mentarget menghafal Al-Quran, capek, lelah, stres, kemudian butuh refresh, itu ternyata dialami juga sama Mas Ababil. Dan itu normal ya Mas Ababil ya berarti ya? Iya, normal. Normal saja. Dan apalagi nanti kalau sudah mencapai targetan 1 juz terlampaui, 2 juz terlampaui, itu pasti motivasinya ada terus ya Mas Ababil ya? Insya Allah ada. Insya Allah. Kalau kemudian kita tarik benang merahnya, apa yang menjadi semangat, apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi passion, gairah begitu ya, untuk Mas Ababil senantiasa semangat menghafal Al-Quran Mas? Kalau yang pertama tertarik buat ngafal tuh karena tarik sama satu hadis, yang hadisnya disebutkan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yeah. Jadi Rasulullah ada sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Itu yang buat motivasi saya buat semangat menghafal Al-Quran. Iya. Yang jadi penghafal Al-Quran. Masya Allah, baik. Jadi karena Al-Quran juga pedoman hidup kita ya Mas ya.
perumahan hidup kita, kemudian segala sesuatu ilmu ada di dalamnya, kemudian Mas Ababil menyemangati diri untuk menjadi penghafal Al-Quran karena sebaik-baik kita adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya ya Mas Ababil ya. Iya betul. Masya Allah, alhamdulillah. Itu di usia remaja dengan pemikiran yang seperti itu sudah cukup matang nih. Tentunya tidak lepas dari dorongan orang tua juga. Bagaimana support orang tua Mas dan keluarga? Alhamdulillah orang tua support terus. Apa yang intinya selagi masih jalan Allah masih benar, orang tua bakalan support terus insyaallah. Alhamdulillah. Mas Ababil putra keberapa Mas? Putra kedua dari 5 bersaudara. Putra kedua dari 5 bersaudara. Dari kelimanya yang saat ini turut menghafal Al-Quran berapa orang nih? Insya Allah semuanya menyusul lah Al-Quran. Begitu ya, wah, alhamdulillah. Target sekeluarga ya Mas ya. Keluarga. Alhamdulillah. Bisa menjadi inspirasi juga ini untuk seluruh keluarga Indonesia. Karena sebagian kita Mas Ababil ya keluarga tetap sangat pengaruhnya besar sekali ya untuk kemudian menjadi motivasi bagi kita. Ada sebagian dari kita sekeluarga tuh jadi seniman semua Mas, tapi ngaji begitu ya. Sekeluarga jadi seniman semuanya, sekeluarga jadi akademisi semuanya, sekeluarga jadi pebisnis semuanya, sekeluarga juga jadi tim medis semuanya tuh juga ada. Alhamdulillah ini ada opsi baru, sekeluarga menjadi penghafal Al-Quran semuanya. Luar biasa Mas Ababil. Mudah-mudahan menjadi inspirasi Mas. Mudah-mudahan menjadi syiar keluarga Mas Ababil. Dan saya yakin selama di pesantren juga tidak fokus menjadi penghafal Al-Quran saja, tetapi juga ada hal-hal lain yang dipelajari. Biasanya pelajaran apa Mas yang diberikan di pesantren? Apakah ada juga pelajaran misalkan nih IPA, IPS, bahasa, olahraga dan lain sebagainya Mas? Ya, kalau waktu itu kan di pesantren khusus tahfiz ya. Jadi pelajaran ya yang utama tuh tajwid Mas pertama. Ya. Ada pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu syar'i lainnya seperti fikih, akidah, hadis, tafsir atau yang lainnya. Kalau waktu saya di sana tidak ada belajar itu umum Mas. Ya baik, karena itu taraf yang SMP ya tadi ya. Ya taraf SMP. Baik, jadi memang sekolah khusus tahfiz. Jadi yang dipelajari tajwid, kemudian fikih, akidah, kemudian tafsir. Jadi sekitaran ilmu agama. Iya Mas, betul. Ilmu agama dan bahasa Arab juga tentunya ya. Bahasa pasti Arab ya. Sedikit, baik. Itu waktu menempuh di sekolah tahfidznya. Kemudian untuk jenjang berikutnya di pesantren apa ya Mas yang dipelajari di sana? Pesantren jenjang berikutnya saya ngambil tahfiz lagi Mas. Oh, ngambil tahfiz lagi, baik. Ada lagi yang dipelajari selain hafalan Qur'annya dan ilmu agama tadi? Ya mungkin hal tersebut Mas. Mungkin di luar itu ya olahraga seperti berkuda, memanah kan belajar itu. Baik. Tapi nanti ketika lulus SMA-nya, ketika lulusnya ini setaraf dengan ijazah SMA ya Mas Ababil ya? Ya insyaallah. Insyaallah, baik, alhamdulillah. Kemudian mimpi mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini begitu ya. Artinya mungkin ada impian lagi di depan sana. Entah nanti plan A, plan B, plan C mungkin ada begitu ya. Next berarti pengen lanjut sekolah atau pengen bisnis atau pengen yang lain Mas Ababil? Kalau sekarang masih pengen lanjut sekolah karena ilmu masih sedikit kan. Masya Allah ya. Banyak. Baik, meskipun ilmu juga bisa kita ambil dari kehidupan ya. Nggak harus di sekolah ya. Baik, jadi prinsipnya Mas Ababil pengen lanjut ke sekolah formal. Ya, berikutnya tambah ilmu pokoknya. Iya, baik. Pengen ngambil jurusan apa Mas atau prodi apa berikutnya? Insya Allah ngambil jurusan tafsir Mas. Tafsir, baik, Masya Allah ya. Ambil tafsir. Mungkin untuk tujuan universitasnya bisa kita keep dulu. Yang pengen saya tanyakan adalah pengen di dalam atau di luar negeri? Di luar negeri Mas. Pengennya di luar negeri ya. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan Mas Ababil. Dan amin. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, saya yakin Mas Ababil punya plan A, plan B, plan C. Mungkin plan A-nya sekarang pengennya target keluar dulu ya. Kemudian mungkin nanti kalau ada plan B, plan C di dalam negeri,
apapun itu keputusannya, mudah-mudahan kita semuanya, seluruh pendengar dan pemirsa, mudah-mudahan ikut mendoakan yang terbaik untuk Mas Ababil ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Kemudian Mas, kalau targetnya ke luar negeri yang otomatis ada pembelajaran tafsir atau prodi tafsir, tentu pengantarnya adalah bahasa Arab. Bagaimana kemudian bahasa Arabnya Mas Ababil diasah selama 6 tahun terakhir ini yang sebelumnya nggak ada basic bahasa Arab sama sekali waktu SD begitu. Gimana? Sudah siap dengan bahasa Arabnya? Kalau untuk sekarang masih jauh dari kata siap ya, lancar atau enggak. Mungkin sekedar bisa. Bisa ya, alhamdulillah. Baik, insya Allah bisa. Baik, barangkali bisa sedikit disampaikan kepada pendengar, perkenalan sedikit saja, Mas Ababil dari mana, sekolah apa saat ini, hobinya apa, pakai bahasa Arab boleh Mas, sedikit Mas. Oke, yang bisa mulai dipahami ya. Ya, monggo silakan. Ya, bismillah. Nama saya Ababil Zuhdi Senain, umur 18 tahun, asal dari Muko Bengkulu, anak kedua dari 5 bersaudara. Hobinya apa? Hobinya olahraga, baca buku. Ya, monggo ditranslate ke bahasa Arab barangkali. Tidak harus sama, monggo Mas Ababil. Nggak lanjut saya Mas. Begitu ya. Waduh, ini di keep dulu nih kelihatannya. Baik, nggak apa-apa. Nanti ini kru kita ngomong-ngomong yang ngobrol sama Mas Ababil awal-awal tadi dari sastra Arab itu, Mas Mas kita. Nanti bisa sharing juga tuh dengan kru kita. Baik. Bisa belajar sama beliau. Wah, insya Allah ya. Ya, kemudian Mas Ababil, ada sebagian dari kita, saudara kita, keluarga kita yang masih seusia remaja, kadang-kadang mereka takut nih Mas Ababil, mereka takut dengan bisa nggak ya nanti saya hafal Al-Quran itu sudah bahasa Jawanya sudah kadung nyemplung di sekolah tahfidz begitu. Tapi kadang-kadang masih muncul ragu, takut, bisa nggak dan seterusnya. Kalau saran dari Mas Ababil sendiri seperti apa biar plong juga Mas? Monggo silakan. Ya, pertama menghafal Quran tuh harus di pesantren ya. Intinya kita kan karena apa yang kita perbuatkan tergantung niat kita. Terus, menghafal Quran itu bukan berapa banyak hafalan yang dikumpulkan. Jadi bukan berapa banyak juz yang telah dihafalkan, tapi berapa banyak ikhtiar kita untuk menghadirkan Al-Quran itu hadir dalam jiwa kita berdasarkan kemampuan kita. Karena apa yang dilihat oleh Allah itu bukan jumlah hafalan kita, bukan berapa banyak juz yang telah kita kumpulkan, tapi yang dilihat oleh Allah, dinilai sama Allah itu dari usaha kita, ikhtiar kita. Baik, alhamdulillah begitu ya. Jadi jadi ketika saat ini keluarga kita atau saudara kita yang pengen menghafal Al-Quran, muncul keraguan-raguan, takut tidak sesuai target, takut dibully temennya. atau gimana ya, karena lingkungannya kan tentu berbeda-beda ya Mas, satu tempat dengan tempat yang lain begitu ya. Itu mungkin di deskripsinya diulang lagi, dideskripsikan ulang seperti yang disampaikan Mas Ababil tadi, bahwa kita tidak sekadar menghafalkan Al-Quran, tidak sekedar target, tetapi bagaimana caranya menghadirkan Al-Quran itu dalam diri kita. Makanya tadi hadis yang disampaikan kan tidak hanya sekedar mempelajari, tapi mengamalkan juga ya Mas Ababil ya. Mengamalkan, iya, dan kemudian setelah menghadirkan dan dilakukan saja gitu ya Mas Ababil ya, dan enjoy ketika melakukan dan menghargai proses dari apa yang disampaikan Mas Ababil tadi. Alhamdulillah usia 18 tahun dengan pemikiran seperti ini sudah matang lah. sudah mau tahap pemuda ini, wah, remaja akhir ya insya Allah ya, untuk apa namanya, untuk memaknai hal-hal seperti ini sudah bisa seperti itu. Baik Mas Ababil, kemudian untuk saudara-saudara kita yang pernah
mengenyam pelajaran tahfiz, mungkin sudah dapat nih 2 juz, 3 juz begitu ya waktu SD atau waktu SMA, karena seperti yang disampaikan Mas Ababil tadi, sekolahnya mendukung begitu. Ada sebagian saudara-saudara kita malah kebalikan dari Mas Ababil, SD-nya di SD Islam, sudah punya 2-3 hafalan, kemudian entah apa yang terjadi, kemudian SMP dan SMA mungkin malah rezekinya di sekolah umum begitu. Bagaimana tetap menjaga ini sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk targetan dari si X ini agar tetap terjaga, Mas, meskipun lingkungannya kurang begitu support. Gimana motivasi dari Mas Ababil? Ya, itu balik lagi ke diri masing-masing. Iya. Kita bisa menjaganya kan, karena lingkungan yang kondusif, yang kurang mendukung. Ya mungkin salah satu, apalagi sekolah umum kan, kita bisa, salah satu cara menjaganya itu menjauhi maksiat. Pertama itu, ya terus banyak mengulang hafalan yang telah didapatkan. Sebenarnya hafal Quran itu mudah, tapi yang susah itu menjaganya, Mas. Wah, begitu ya. Istiqomahnya yang susah. Istiqomah susah. Baik. Ya, begitu ya. Jadi untuk saudara kita yang berada di titik seperti yang saya sampaikan tadi, tips dari Mas Ababil adalah semaksimal mungkin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengulang terus, kemudian terus dekat-dekat dengan Al-Qur'an begitu ya. Meskipun di sekolah awam, sekolah umum nanti menjadi siswa asing, Mas. Teman-temannya sukanya apa, ini malah sukanya ngafalin Al-Qur'an begitu ya. Baik, mudah-mudahan bisa menjadi tantangan tersendiri bagi saudara kita yang mengalami hal tersebut begitu. Kemudian Mas Ababil, pasca pesantren nanti apakah ada proses pengabdian begitu, Mas? Kalau dari sekarang sepertinya belum ada proses pengabdian, Mas. Jadi nanti lebih fokus ke persiapan untuk menuju ke jenjang universitas ya? Iya, Mas. Baik, ya mudah-mudahan dilancarkan sekali lagi, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cita-cita yang akan dicapai begitu, Mas Mas Ababil. Kemudian Mas Ababil, saat ini kan usia masih 18 tahun nih. Kemudian nanti mungkin sekolah berikutnya 4 atau sampai 5 tahun mungkin seperti itu ya. Belum ada 25 barangkali seperti itu. Belum ada 25, dan itu masih sangat usia yang sangat muda sekali. Ada keinginan Mas Ababil untuk mengajarkannya sekarang? Mengajarkannya kepada masyarakat atau mengajarkan kepada keluarga, atau mungkin malah sudah dilakukan? Kalau mengajarkan justru pingin banget. Nah, dari pribadi masing-masing kan memang pingin bermanfaat buat orang lain. Betul Mas. Ya, semoga kedepannya bisa lebih banyak mengamalkan apa yang didapat. Alhamdulillah. Targetan mengajarkan ada, dan targetan mengamalkan juga ada. Kalau saat ini Mas, titik saat ini di usia 18 tahun ini, apakah juga sudah mulai ikut ngajar tipis-tipis ke sekolah atau ke pesantren gitu? Kalau untuk sekarang belum ada. Belum ada. Share lewat media. Oh begitu, alhamdulillah. Salah satunya media Persada FM ya di pagi hari ini, dan Army FM. Ini kelihatannya Army FM juga sedang menyiarkan juga nih. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk semuanya. Karena kan latar belakang sependek pengetahuan saya, latar belakang keluarganya Mas Ababil juga seorang pendidik ya. Ya, insya Allah. Iya, ada sekolah juga di rumah. Begitu ya Mas Ababil ya. Harus siap loh kelihatannya ke depan Mas, untuk mengawal adik-adik kita yang sekolah di lingkungannya Mas Ababil. Siap, insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi pendengar, Mas Ababil ini orang tuanya seorang ini ya, pengelola sekolah begitu ya, berkecimpung di dunia akademis, dan saat ini memiliki mengelola sekolah, salah satunya SD kita ya Mas ya. SDIT MTA di sana ya, di Bengkulu ya Mas ya. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan dilancarkan terus, dan Mas Ababil mudah-mudahan nanti tidak lupa daerah asalnya mana dan nanti akan mengabdi di mana begitu ya. Mudah-mudahan
bisa memberikan memberikan warna baru di waktunya nanti. Waktunya sekarang Mas Ababil adalah belajar dan belajar begitu ya, dan terus belajar. Ya, yang sedikit tadi mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Kita rehat dulu ya Mas Ababil ya. Oke Mas. Ya, kita rehat dulu sejenak. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita di program Manjada Wajada ini setelah kita simak dulu beberapa informasi yang berikut ini. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Manjada Wajada. Tidak terasa sudah 46 menit kita menemani Anda di pagi hari ini. Dan kita masih terhubung dengan Mas Ababil yang saat ini berada di lokasinya. Tidak di rumah soalnya sekarang ya, tidak di muko-muko ya, karena saat ini Mas Ababil berada di pesantrennya begitu. Ya Mas Ababil masih terhubung ya dengan kami ya. Ya masih. Iya, baik, masih dari Payakumbuh nih pendengar dan pemirsa. Mas Ababil live-nya dari sana begitu. Dan kemudian Mas Ababil saya coba sapa ya yang ada di pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Mas Ji yang ada di Gemolong. Mas Ababil aslinya dari mana? Kemudian cita-citanya apa nih Mas Ababil setelah nanti meluluskan sekolahnya ke depan? Dan Mas Ababil saya harapkan tetap kembali ke Indonesia begitu. Baik, monggo silahkan dari Mas Ji ditanggapi dulu. Aslinya dari mana? Kemudian cita-citanya apa dan harapannya akan kembali ke Indonesia kalau nanti jadi ke luar negeri. Monggo silahkan Mas Ababil. Ya, asal tadi saya dijelaskan dari Muko-Muko Bengkulu. Ya. Cita-citanya ingin jadi orang yang bermanfaat. Entah itu nanti jadi apa, tapi ingin jadi orang yang bermanfaat buat semua orang. Betul, alhamdulillah. Kemudian tadi ada harapan untuk tetap kembali ke Indonesia kalau misalkan nanti jadi ke luar negeri, Mas. Insya Allah kembali di Indonesia dan akan berumah tangga di Indonesia. Berumah tangga di Indonesia, akan berjuang di Indonesia juga begitu ya. Wah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan. Sudah mikir di tahap itu juga ya. Tapi itu keep dulu ya Mas ya. Masih remaja ini ya. Masih panjang insya Allah ya. Wah, ini mungkin abinya dan keluarganya sudah senyum-senyum juga nih di rumah ya. Baik, alhamdulillah. Itu Mas Ji ya dari Gemolong. Tahu Gemolong nggak Mas? Gemolong pernah dengar tapi belum pernah sana. Nah, itu Sragen Mas, area Sragen. Sragen tahu nggak kalau Sragen? Sragen tahu, ada mbah juga di sana. Oh begitu. Baik, alhamdulillah. Tetangganya yang tanya begitu ya dari Gemolong. Begitu. Kemudian ada lagi di chat di YouTube. Barokallah Mas dari Pemuda 5.0. Barokallah Mas. Mas Ababil. Kemudian dari Pak Izudin, alhamdulillah semangat terus Mas Ababil dan menginspirasi. Dari Pak Izudin sedang menyimak begitu. Alhamdulillah. Kemudian Mas Ababil bisa disampaikan juga nih kepada pendengar terkait dengan keseharian Mas Ababil. Usia 18 tahun, kemudian sudah di lingkungan yang sangat baik begitu ya. Kemudian apakah sebenarnya Mas Ababil juga menjalankan aktivitas normal yang lainnya seperti halnya remaja yang lain? Misalkan nih suka olahraga, suka seni, musik juga, dengerin lagu nggak sih? Gitu ya. Dan kemudian ada hobi-hobi yang lain, mungkin traveler dan lain sebagainya. Gimana Mas Ababil? Ya, kalau keseharian untuk sekarang masih di lingkungan pesantren, jadi ikut jam belajar ya, kadang ikut buat ngulang-ngulang hafalan. Kalau di luar itu ya olahraga juga suka banget, malah futsal. Kalau untuk musik ya ada sih mendengarkan, cuman nggak terlalu berlebihan lah. Oh begitu ya. Jadi ada lah ya, karena juga saat ini ya ngikutin sistem yang ada di pesantren ya Mas ya. Ya, begitu. Kalau hobi yang lain, misalkan kan tidak menutup kemungkinan juga Mas, seorang hafiz dan mungkin suatu saat menjadi pendidik misalkan, tapi hobi jalan-jalan juga, traveler kemana-mana, gitu. Atau naik gunung, atau susur pantai dan lain sebagainya. Ada kan hobi-hobi seperti itu juga Mas? Ada sih.
traveler gitu, terus jelajah alam. Kalau traveler kan harus ada duit kan. Nanti ya berarti ya. Jujur banget ya Mas Ababil ya, karena saat ini memang posisi fokus sekolah, fokus belajar gitu ya. Tapi bisa kita simpulkan pendengar bahwa menjadi seorang hafiz atau menjadi seorang penghafal Al-Quran itu juga tidak berada di dimensi tersendiri begitu ya, tidak berada di kotak tersendiri, itu enggak begitu ya. Tetapi normal sebagai human, sebagai manusia pun juga dilampaui dalam hal ini. Suka kok juga dengan olahraga, suka kok traveling juga begitu ya, suka kok dengan seni, budaya, musik juga suka begitu ya. Tetapi memang saat ini ketika berada di lingkungan pesantren ya ngikut dulu ya Mas ya. Ngikut dulu. Baik. Karena ketika kita melihat atau membaca biografi orang-orang hebat di luar sana yang menjadi ahli-ahli tafsir, fikih dan lain sebagainya, mereka juga banyak yang ahli sastra juga Mas. Banyak yang ahli sastra, kemudian ahli seni budaya juga begitu ya. Tapi nanti mungkin di tahap yang lebih lanjut ya nanti ya Mas Ababil ya. Oke. Baik, insyaallah ya. Baik, kemudian Mas Ababil, target yang paling dekat banget apa ini? Target yang paling dekat. Mungkin di bulan-bulan ini sedang mempersiapkan apa? Target paling dekat ya bisa lancar bahasa Arab. Lancar bahasa Arabnya ya. Baik, mudah-mudahan dilancarkan ya Mas ya untuk belajar bahasa Arabnya. Jadi beda nih Mas antara proses menghafal Al-Quran dan proses untuk menguasai bahasanya. Ini beda kelas atau beda treatment Mas? Ya beda ilmu-ilmunya. Jadi dari kita bisa sedikit tahu kosakata yang ada dalamnya. Oh begitu, baik. Jadi yang ada di pikiran saya itu Mas, kalau kita menjadi penghafal Al-Quran itu tiba-tiba udah lancar aja bahasa Arabnya gitu ya. Ternyata enggak ya. Kecuali kalau kita memahami makna Al-Quran, jadi bacanya kita sambil baca artinya, terjemahannya ya. Kelamaan bisa. Tapi ya harus tetap belajar bahasa Arab seperti hurufnya, bagaimana kita menyempurnakan kalimat-kalimat yang harus diucapkan. Begitu ya. Baik, jadi terjawab sudah. Artinya sebenarnya untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran itu sebenarnya kita tidak harus menguasai bahasa Arab dulu. Tetapi ketika kita belajar menghafal Al-Quran dan kemudian kita melihat tuh terjemahan yang ada di bawahnya gitu ya, sambil ngafalin sedikit demi sedikit, itu berarti menjadi salah satu drill ya Mas ya, salah satu langkah untuk bisa memahami terjemahannya apa gitu ya Mas Ababil ya. Ya, dan kemudian nanti ketika pengen seperti Mas Ababil tadi ada targetan khusus, yakni targetan untuk belajar mengenai ilmu tafsir, maka harus ada kelas lagi nih, kelas bahasa Arabnya. Begitu ya Mas Ababil ya? Iya Mas, betul. Ada guru khusus Mas untuk belajar bahasa Arabnya? Guru di pesantren ada Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Jadi memang ada tahap persiapan untuk bahasa Arabnya ya Mas ya? Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar. Meskipun tadi kita pengen nyoba dengerin sedikit bahasa Arabnya Mas Ababil, tapi kelihatannya masih sangat rendah hati. Wah, jangan-jangan di luar Zoom-nya ini udah cas-cisus saja nih bahasa Arabnya ya. Lepas dari itu kita berdoa mudah-mudahan tahap berikutnya yakni penguasaan bahasa Arabnya berjalan dengan lancar ya Mas Ababil ya. Amin insyaallah. Baik, karena mau tidak mau nanti ketika ngambil di negara-negara yang ada ilmu tafsirnya harus bahasanya bahasa Arab tuh. Begitu ya. Baik, kemudian saya ingin menyapa juga nih untuk Ibu Siti Mariam dari Tanon 1 sedang menyimak Mas Ababil. Apa ini? Kok nggak muncul acaranya? Mungkin bisa baik, mungkin bisa dibantu ini teman-teman. Tampilannya Mas Ababil. Baik, Ibu Siti Mariam di Tanon 1. Tanon itu daerah Sragen Mas Ababil, tetangganya eyangnya. Sedang menyimak. Baik, kemudian Bapak Siswanto. Saya Eko di Ababil semangat terus dalam berdakwah. Amin. Gimana nih? Amin. Banyak yang mendoakan Mas Ababil pagi hari ini. Bagaimana responsnya? Alhamdulillah, semoga Allah kabulkan semua doanya. Ya. Dan doa juga akan kembali baik juga bagi yang mendoakan ya Mas Ababil, insya Allah ya.
Ya, insya Allah. Insya Allah. Baik. Kemudian Mas Ababil, saat ini anak kedua, masih punya adik 3 dong, ya? Ya, 3. Masih punya adik 3. Usia berapa aja itu? Usianya kalau yang bawah saya tuh sekarang naik kelas 6 SD. Usia berapa? 11-12 tahun ya. Siap. Yang bawahnya lagi masuk SD kelas 1 usia 6 tahun. 6 tahun lah ya. Baik. Iya. Berarti masih ada targetan untuk mengkader adik-adik juga ya ke depan ya. Ya. Baik, di luar adik-adik kandung, tentunya adik-adik semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya banyak banget yang pengen berada di posisi Mas Ababil. Usia remaja, diberi fasilitas oleh orang tua untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian diberikan kesempatan juga untuk belajar ilmu agama di lingkungan yang baik, begitu ya. Ini dicita-citakan banyak orang loh Mas Ababil. Bagaimana responsnya dan barangkali ada ucapan terima kasih khusus juga nih kepada orang tua dan lingkungan, Mas? Ya, alhamdulillah. Ya, makasih lah semuanya buat yang udah mendukung, terutama kedua orang tua yang selalu support Abil dari nol, selalu dukung apa yang Abil mau. Ya, intinya bersyukur banget, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Mas, terakhir, nggak kerasa nih ya, sudah hampir 1 jam Mas Ababil kita ngobrol ya. Program kita Manjada Wajada, bagaimana kemudian Mas Ababil memaknai Manjada Wajada ini? Silahkan. Dalam konteks menjadi penghafal Al-Quran. Ya, sebenarnya dari nama programnya sudah jelas, Manjada Wajada. Ya. Bersama tunggu pasti akan berhasil. Inti niat kita di awal itu, terus kesungguhan kita buat mencapai apa yang ingin kita capai. Ya, mungkin itu. Iya, satu lagi barangkali motivasi Mas untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini sedang tertatih-tatih, malah sedang berjuang untuk menjadi penghafal Al-Quran meskipun nggak targetan 30 juz tapi target beberapa juz lah. Itu gimana motivasinya atau semangatnya, silahkan. Motivasinya ya mungkin saya ambil dari satu hadis saja ya Mas ya. Ya, monggo. Jadi hadisnya dari surah Ad-Darimi nomor 3319. Kita hadisnya berbunyi, Rasulullah bersabda, baca Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengazab seorang hamba yang hatinya dipenuhi dengan Al-Quran. Masya Allah, baik. Itu menjadi penyemangat dan sekaligus menjadi motivasi yang baik ya. Karena kalau sudah kita tidak ada tadi azab dalam tanda kutip ya, kita insya Allah hidup tenang dunia dan akhirat, begitu. Jadi salah satu kuncinya sesuai yang Mas Ababil sampaikan tadi dalam konteks Manjada Wajada pagi hari ini menjadi penghafal Al-Quran, maka deket-deket dengan Al-Quran, bersenang-senang dengan bacaan Al-Quran dan juga enjoy dalam membaca dan menghafalkan Al-Quran. Itu ya Mas simpulannya ya. Iya, dan satu lagi, jangan putus interaksi dengan Al-Quran, Mas. Jangan apa? Jangan putus interaksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah, baik. Jangan pernah putus interaksi. Kalau putus interaksi dengan teman kita boleh lah. Boleh. Kalau Al-Quran jangan ya Mas Ababil gitu ya. Alhamdulillah. Baik, matur suwun Mas Ababil, terima kasih sudah berbagi waktu. Ini Mas Andre Yusuf juga sedang menyimak. Alhamdulillah jelas disimak begitu. Tidak bisa kita sebutkan dan kita sapa satu persatu seluruh pendengar di seluruh Indonesia yang sedang menyimak pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Ababil. Sukses untuk tahap-tahap berikutnya. Amin, amin. Salam hormat untuk seluruh teman-teman yang ada di pesantren dan juga di rumah. Oke, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ababil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 1 jam kurang ya kelihatannya ya. Dan terima kasih sekali untuk yang banyak yang menyimak di laman YouTube kita, yang di Facebook juga. Mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi yang banyak dari Mas Ababil. Insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang lain dengan tema-tema yang lain juga begitu ya, untuk terus memberikan konten yang menjadi nutrisi bagi kita di setiap Kamis pagi untuk program Manjada Wajada. Saya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada